Boleh juga nih requestnya. Let's go. Hurra. Nih teman-teman, salah satu favorit saya, Firebox namanya. Saya mau rebus air ya. Nah, jadi tinggal gitu aja, ini oke banget. Bagi yang suka nonton video-video bushcraft, ini udah nggak asing sama yang namanya Firebox kayak gini. Bahan bakarnya menggunakan kayu, jadi cukup oke teman-teman. Mantap. Nah teman-teman, ini fungsinya nggak cuma buat masak, tapi bisa jadi fireplace atau tempat buat jadi api unggun kayak gini. Udah cukup ya, ukuran segini api sudah cukup untuk menghangatkan tubuh kita. Cukup oke, cukup aman karena baranya nggak beleberan kemana-mana. Naondainya, oh ada, let's go. Paling kayak gini aja sih teman-teman yang ada di gudang saya tuh. Kita ke kompor dulu ya teman-teman ya. Yang pertama ada Soto G Stove. Yang saya suka dari kompor Soto ini, bentuknya tuh bener-bener compact, ringan. Dan banyak orang yang nggak ngira bahwa ini tuh kompor teman-teman. Yang namanya Soto itu emang burnernya bener-bener oke. Powernya maksimal. Ngeri ya, kecil-kecil cabai rawit kayak gini teman-teman. Nah, untuk cara packingnya juga sangat mudah ya. Untuk masangnya juga cukup mudah. Tapi kalau yang belum bisa, perlu latihan dulu dikit ya. Nah, ini kalau ngelepasnya juga gampang. Like that. Oke. Harus pas ya. And close it. Ini kompornya. Kalau kata Cinta Laura sih, sodo. Ini cuma segini teman-teman ya. Cuman setelapak tangan saya juga enggak nih. Kecil banget ya. Bener-bener compact. Mantep. Sodo. Masukin aja ke wadahnya, udah beres ya. Nah, simple kan kompornya kan. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada Trangia Mini ya. Ini cukup simple. Bahan bakarnya ada di dalam sini. Ini pakai spiritus kalau saya biasanya. Caranya gampang teman-teman, tinggal isi bahan bakar aja ke sini. Ini udah jadi kompornya, tungkunya, terus kita bisa masak ini teman-teman. Terus ini penggorengannya sudah anti lengket. Ini buat ngejepitnya, ini pot grippernya namanya teman-teman. Jadi kita tinggal pakai gini aja nih buat ngejepit ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau panas tinggal kita jepit pakai jepitannya gitu, tinggal ini. Nah, mantap kan? Selanjutnya ada alcohol stove atau teman-teman atau orang-orang biasanya nyebutnya kompor Trangia ya, kayak yang tadi lah. Tapi di sini udah ada dudukannya tuh teman-teman. Jadi udah ada dudukannya, jadi bisa langsung masak di atas ya kayak gini nih. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya kompor yang langsung ke kanisternya, teman-teman. Biasanya orang-orang nyebutnya kompor UL katanya gitu ya. Kayak gini teman-teman ya, cukup praktis juga, bisa pakai kanister seperti ini. Kalau ini ukuran yang besar, ada juga ukuran kanister atau tabung gasnya yang lebih kecil teman-teman. Kalau yang ini udah saya pernah spill di konten-konten sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat aja ya. Ini salah satu koleksi saya juga nih. Jadi ini enak banget buat masak air, terus panasnya dia tuh efisien. Ini dari Trangia juga, ini cooking set. Tapi ini fiturnya dia anti lengket ya. Di sini udah saya taruh garpu. Di sini juga ada pot grippernya buat apa namanya megang pancinya. Terus di sini kok ada mangkoknya malah di sini lagi. Mangkok dua kayak ya, aduh mangkoknya jatuh. Ada mangkok, terus di sini ada pancinya dan semuanya ini anti lengket. Tapi kalau teman-teman punya peralatan anti lengket kayak gini, perawatannya harus lebih ekstra ya. Kalau misalkan goreng-goreng, jangan pakai yang besi buat apa namanya ngebolak-balikin makanannya gitu. Jangan pakai yang besi, kasihan nanti anti lengketnya nanti malah gores, jadi rusak deh. Tuh, ini cooking set teman-teman. Nah, ini cooking set dari Trangia. Selanjutnya nesting teman-teman. Nah, ini nestingnya bukan nesting biasa, tapi dia tuh punya fitur yang namanya heat exchanger. Tuh, jadi ada jaring-jaringnya tuh kayak gini tuh. Ini lebih efisien ke bahan bakar, terus panasnya juga lebih efisien. Jadi panasnya nggak kabur-kabur tuh. Ini ada fitur namanya heat exchanger, bisa lebih hemat bahan bakar, terus dia lebih maksimal panasnya. Terus pancinya udah anti lengket. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ini juga dari Trangia teman-teman ya. Bisa buat goreng, bisa buat juga ngerebus, dan bisa juga buat ngukus karena ada saringannya di sini guys. Ini kalau mau bikin dimsum ketika naik gunung atau ketika di hutan, ini oke banget ya. Teman-teman harus punya loh yang kayak gini. Ini multifungsi ya. Jadi kalau misalkan mau ngukus, mau makan dimsum atau mau bikin shumai, teman-teman bisa pakai ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanya sama saya, Bang, dari semuanya yang favorit Abang yang mana? Kalau yang klasik teman-teman, klasik tapi asik, wood stove is still one of my priority.
Ini oke banget, bahan bakarnya kayu, jadi kita tidak akan pernah bisa kehabisan bahan bakar karena kayu ada di mana-mana ketika di hutan ya. Tapi kalau yang modern, kalau saya butuh pergerakan cepat, terus memang nggak mau bawa yang berat-berat, this is it, soto. Soto teman-teman ya. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari, untuk hari-harian gitu, saya biasa bawa yang ini karena cepat buat ngerebus air, terus efisien juga ke bahan bakar. Oke teman-teman, gitu aja ya. Jadi sebenarnya kalau masalah spill alat tuh saya agak kaku ya teman-teman ya. Udah gitu aja, semoga bermanfaat. Hurra!